Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan apa itu normalisasi dalam basis data. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Pertama ada semuanya dari Ibu Nanta, Alfitul Maswa dan Eva Arianto. Dan saya sendiri Eka. Oke, kita akan masuk ke materinya. Materi 1 dan 2 akan diberikan oleh saya Eva Arianto. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu normalisasi data dalam basis data. Normalisasi data adalah proses perorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Ini melibatkan pembagian tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan lebih terkelola, serta mendefinisikan hubungan di antara tabel-tabel tersebut. Bisa kita lihat dalam tabel pertama, yaitu poinnya mengurangi redundansi, yaitu menghilangkan data dan duplikat yang tidak perlu. Yang kedua, meningkatkan integritas, yaitu memastikan konsistensi dan akurasi data. Yang ketiga, optimasi struktur, yaitu membuat basis data lebih efisien dan mudah dikelola serta dimengerti. Yang kedua yaitu kapan normalisasi data dibutuhkan. Normalisasi data dibutuhkan ketika Anda menghadapi masalah seperti redundansi data, anomali pembagian, penghapusan atau penyisipan, serta ketika Anda ingin memastikan struktur basis data yang efisien dan terorganisir. Yang pertama yaitu ada anomali data, anomali pembagian, perubahan data yang tidak konsisten. Anomali penghapusan yaitu kehilangan data penting saat menghapus. Anomali penyisipan, kesulitan menambahkan data baru. Yang kedua, kebutuhan efisiensi, yaitu mengurangi jumlah basis data, meningkatkan kinerja query, serta mempermudah pemeliharaan dalam basis data. Baik, terima kasih guru saya Arianto. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh Alfitul Maswa. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tabel dalam data memiliki struktur yang logis dan efisien, yang pada akhirnya akan memberikan kinerja dan keandalan basis data. Tujuan normalisasi ini ada 4. Yang pertama, mengurangi redundansi data, menghilangkan duplikasi data yang tidak perlu, menghemat ruang penyimpanan. Tujuan kedua yaitu mempermudah pemeliharaan, membuat basis data lebih mudah diperbarui, dihapus dan ditambahkan data. Tujuan ketiga, meningkatkan integritas data, memastikan data konsisten dan akurat di seluruh basis data, mencegah kesalahan. Tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja query. Query berjalan lebih cepat karena data lebih terorganisir dan terindeks. Baik, terima kasih buatan saya Alfitul Maswa. Materi keempat akan dilanjutkan oleh Raffi Gunanta. Selanjutnya tahapan normalisasi. Normalisasi dilakukan dalam beberapa tahapan yang dikenal sebagai bentuk normal atau normal form. Setiap bentuk normal memiliki aturan spesifik yang harus dipatuhi. Yang pertama, INF, first formal form. Setiap kolom harus berisi nilai atau link. Lalu yang kedua, 2NF, second normal form, harus dalam 1NF. Dan semua atribut non-kunci harus sebelumnya bergantung pada kunci PGN. Lalu 3NF atau third normal form harus dalam 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif. Yang terakhir adalah BCNF, bootstrap formal form. Bentuk normal yang lebih ketat dari 3NF, di mana setiap penentu harus menjadi kunci kandidat. Baik, terima kasih buatan saya Raffi Gunanta. Materi terakhir akan dilanjutkan oleh Emerson.
Misalnya ada tabel, yang normalisasi, itu tabel yang masih teracak. Yang kedua setelah itu ada tabel 1NF, itu tabel yang sudah tersusun tapi setelah itu ada tabel 2NF, ada tabel yang lebih tersusun rapi lagi, dan yang tabel ketiga ada yang tabel yang lebih lagi. Penjelasan dari normalisasi dalam basis data. Apakah ada pertanyaan? Oke. Mengapa normalisasi data itu penting dalam basis data? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Mengapa normalisasi itu penting dalam basis data? Yang pertama, mengurangi duplikasi data. Yang kedua, menjaga konsistensi dan keakuratan data. Yang ketiga, mencegah anomali atau kesalahan saat tambah, ubah, atau hapus data. Yang keempat, ada memudahkan pemeliharaan dan pengembangan database. Yang kelima, menghemat uang penyimpanan. Apakah bisa diterima? Masih Apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.